Kalau kita dengar kata komunis, tentunya kita akan langsung mengasosiasikannya dengan Rusia, atau negara ini dulu disebut dengan Uni Soviet. Sebenarnya ideologi ini udah nggak dipakai lagi di zaman sekarang oleh Rusia. Tapi ternyata komunisme udah dipakai cukup lama, yaitu dari tahun 1917 sampai 1991. Tentu ada hal yang menarik, kenapa mereka menggunakan sistem itu cukup lama. Untuk itu kita akan langsung bahas lebih dalam mengenai ideologi yang dipakai cukup lama di Rusia, yaitu komunisme. Pada awal abad ke-20, Rusia adalah kerajaan yang masih dipegang erat oleh Tsar Nicholas II. Sistemnya sangat absolut, di mana keputusan raja menjadi hukum dan rakyat nggak punya banyak suara. Meskipun Rusia adalah negara yang luas, kaya akan sumber daya alam, dan memiliki jumlah penduduk yang besar, sebagian besar warganya hidup miskin dan tertindas. Sementara itu, para bangsawan dan keluarga kerajaan menikmati kemewahan tanpa batas. Mayoritas masyarakat Rusia pada saat itu adalah petani. Mereka bekerja keras di tanah yang bukan milik mereka, dan seringkali mereka hanya mendapat sedikit hasil dari jerih payah mereka. Hidup dalam kemiskinan dan beban pajak yang membuat rakyat mulai merasa nggak adil. Kondisi ini menimbulkan banyak kemarahan, meski pada saat itu mereka belum punya wadah atau ideologi yang bisa menyatukan mereka. Selain petani, ada juga kelompok yang baru muncul, yaitu buruh industri di kota-kota besar seperti Saint Petersburg atau Moskow. Rusia sedang mencoba mengejar industrialisasi, tapi prosesnya sangat lambat dibandingkan dengan Eropa Barat. Buruh bekerja dengan kondisi berat, upah rendah, jam kerja panjang, dan hampir nggak ada perlindungan dari pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, rasa frustasi tumbuh semakin dalam. Situasi semakin rumit ketika Rusia kalah perang melawan Jepang pada tahun 1915. Kekalahan itu memukul harga diri nasional dan memperlihatkan betapa lemahnya pemerintahan Tsar. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kekuatan militer dan kemampuan pemerintah untuk melindungi mereka. Dari sinilah muncul rasa bahwa perubahan besar perlu dilakukan. Secara keseluruhan, sebelum adanya revolusi, Rusia adalah negara yang penuh dengan kesenjangan. Ada jurang besar antara rakyat biasa dan elit penguasa. Kondisi ini menjadi bom waktu dan nunggu saatnya meledak. Dan yes, bener aja, benih-benih ketidakpuasan itu akhirnya tumbuh menjadi revolusi. Memasuki Perang Dunia Pertama, keadaan Rusia semakin terpuruk. Perang yang panjang membuat ekonomi lumpuh. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara gaji buruh nggak naik. Inflasi yang parah membuat uang rakyat seperti nggak ada nilainya lagi. Bahkan keluarga kesulitan membeli makanan sehari-hari, bahkan roti pun menjadi langka. Tentara Rusia juga mengalami hal yang sama. Mereka berperang dalam kondisi yang minim persediaan, dan bahkan seringkali tanpa sepatu atau senjata yang layak. Seiring berjalannya waktu, gelombang desersi pun terjadi. Tentara yang seharusnya menjadi tulang punggung untuk negara justru ikut kehilangan kepercayaan pada Tsar. Pemerintah Rusia pada saat itu dianggap nggak kompeten. Mereka nggak bisa ngatur distribusi makanan, nggak mampu mengelola perekonomian, dan gagal menyatukan rakyat. Keputusan-keputusan politik yang diambil Tsar hanya memperburuk keadaan. Semua orang merasa ditinggalkan, baik dari buruh, petani, hingga tentara. Di tengah kekacauan ini, rakyat mulai mencari alternatif. Mereka menginginkan pemimpin yang bisa menjawab masalah mereka sehari-hari, bukan cuma bicara soal kebesaran kerajaan. Keadaan ini menciptakan ruang kosong bagi ideologi baru untuk masuk. Krisis politik dan ekonomi inilah yang membuat rakyat terbuka pada gagasan radikal. Mereka udah putus asa, dan bagi banyak orang, komunisme terdengar seperti satu-satunya jalan keluar. Komunisme kemudian hadir membawa janji yang terdengar sangat sederhana, tapi langsung menyentuh hati rakyat. Semua orang sama, nggak ada orang kaya dan nggak ada orang miskin. Kalimat ini begitu kuat, terutama bagi mereka yang selama hidup nggak diperlakukan adil. Komunisme berjanji untuk menghapus kelas sosial, membagi tanah untuk petani, dan memberikan kehidupan yang lebih layak untuk buruh. Bagi petani, janji tanah untuk semua orang terdengar seperti mimpi menjadi nyata. Mereka udah lama bekerja di tanah orang lain. Jadi, pada saat Partai Bolshevik berjanji akan merampas tanah bangsawan dan memberikannya kepada rakyat, banyak petani langsung mendukung. Ini membuat ide komunisme cepat menyebar di desa-desa. Bagi buruh di kota, komunisme menawarkan hak-hak yang nggak pernah mereka dapatkan sebelumnya, yaitu adalah jam kerja yang lebih manusiawi, upah kerja yang lebih adil, dan perlindungan dari eksploitasi. Semua ini terdengar seperti harapan baru, apalagi dibandingkan dengan pemerintah lama yang gak peduli pada mereka.
Tokoh komunisme yang paling terkenal pada saat itu adalah Lenin. Nah, pertanyaannya, dari manakah Lenin ini belajar mengenai komunisme? Lenin pertama kali mempelajari komunisme dari teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Secara umum, teori ekonomi dari Karl Marx dan Engels ini disebut dengan Marxisme, yang tentunya ini menjadi landasan dari gerakan komunisme. Lenin juga mempelajari buku yang berjudul The Communist Manifesto, yang terbit pada tahun 1848. Selain itu, Lenin dan Partai Bolshevik juga pintar menggunakan propaganda. Mereka menggunakan slogan yang singkat dan mudah diingat, seperti tanah, roti, dan perdamaian. Kata-kata itu sangat sederhana, tapi langsung mewakili apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Rakyat nggak peduli teori panjang, yang penting janji-janji itu terasa nyata. Komunisme akhirnya menjadi simbol perlawanan terhadap sistem lama. Di tengah kekecewaan, janji manis itu membuat sepertinya ada harapan baru. Tahun 1917, itu menjadi titik balik. Revolusi Februari terjadi, dan Tsar Nicholas II akhirnya turun tahta. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Rusia nggak lagi diperintah oleh seorang Tsar. Namun pemerintahan sementara yang menggantikan nggak bisa memenuhi janji-janji perbaikan. Mereka tetap melanjutkan perang, ekonomi tetap kacau, dan rakyat semakin marah. Dalam kekosongan itu, Bolshevik bergerak cepat. Lenin kembali dari pengasingan dan memimpin gerakan dengan strategi yang jelas. Mereka menyebarkan janji-janji konkret, memobilisasi buruh, petani, dan rakyat yang kecewa. Perlahan dukungan untuk Bolshevik semakin kuat. Pada Oktober 1917, revolusi kedua meledak. Bolshevik berhasil merebut kekuasaan dari pemerintahan sementara. Mereka nggak hanya merebut gedung pemerintahan, tapi mereka juga mengambil alih kendali penuh atas negara. Saat itu banyak rakyat yang melihat ini sebagai pahlawan yang bisa membawa perubahan nyata. Dengan slogan tanah, roti, dan perdamaian menjadi kenyataan. Tanah dibagi untuk petani, pabrik dan industri dinasionalisasi. Dan Rusia keluar dari Perang Dunia Pertama lewat perjanjian Brest-Litovsk. Meskipun dengan banyak kontroversi, langkah ini membuat rakyat merasa ada pemimpin yang benar-benar berani membuat keputusan. Revolusi 1917 menunjukkan bahwa rakyat lebih percaya pada tindakan nyata daripada kata-kata kosong. Dan di mata rakyat, komunisme terlihat seperti solusi yang berani dan tegas. Setelah merebut kekuasaan, Bolshevik nggak berhenti. Mereka segera menasionalisasi industri, mengambil alih tanah bangsawan, dan mendistribusikannya kepada rakyat. Sistem lama dihancurkan, diganti dengan struktur baru yang lebih sesuai dengan ideologi komunis. Rusia juga keluar dari Perang Dunia Pertama, meski dengan harga yang sangat mahal. Perjanjian Brest-Litovsk membuat Rusia kehilangan banyak wilayah, tapi bagi rakyat yang sudah lelah perang, keputusan ini dianggap tepat. Lenin memperlihatkan bahwa komunisme bukan hanya janji, tapi juga berani mengambil tindakan yang nyata. Tentu saja, nggak semua orang setuju. Perang sipil pecah antara pasukan Bolshevik merah dan pihak anti-Bolshevik yang disebut dengan Bolshevik putih. Perang ini berlangsung sengit dan memakan banyak korban. Namun pada akhirnya, pasukan merah menang dan posisi komunisme semakin kuat. Setelah perang sipil, Bolshevik menggunakan propaganda besar-besaran untuk menegaskan bahwa komunisme adalah jalan keselamatan bagi rakyat. Mereka menampilkan Tsar dan bangsawan sebagai simbol ketidakadilan, sementara komunisme digambarkan sebagai pembebas. Dan pada akhirnya kemenangan Bolshevik melahirkan Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia. Dari titik itu, komunisme menjadi bagian yang nggak terpisahkan antara identitas Rusia selama beberapa dekade berikutnya. Rusia memilih komunisme bukan karena rakyat tiba-tiba jatuh cinta pada ideologi itu. Pilihan ini lahir dari krisis panjang, kemiskinan, perang, ketidakadilan, dan kegagalan pemerintah yang lama. Komunisme datang pada saat rakyat benar-benar putus asa, menawarkan solusi yang sederhana tapi terasa nyata. Janji tentang tanah untuk petani, roti untuk rakyat, dan perdamaian untuk tentara membuat komunisme tampak lebih manusiawi dibandingkan sistem yang lama. Bolshevik juga bergerak cepat, memanfaatkan momen, dan menggunakan propaganda yang tepat. Revolusi 1917 membuktikan bahwa rakyat Rusia lebih menginginkan pemimpin yang berani bertindak daripada sekedar berjanji. Keberhasilan Bolshevik untuk merebut kekuasaan mengubah jalannya sejarah dunia. Kemenangan komunisme di Rusia juga menjadi inspirasi bagi banyak negara lain. Dari titik inilah ideologi komunisme semakin menyebar luas, menciptakan pengaruh besar di abad ke-20. Jadi, alasannya kenapa Rusia memilih komunisme bisa diringkas secara sederhananya gini. Karena rakyat udah lelah menderita, dan hanya komunisme pada saat itu yang mampu memberikan harapan.
Oke, itu aja mungkin di video kali ini. Kalau ada tambahan, monggo silahkan ditambahkan. Boleh ditambahin di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.